sob, selamat datang kembali di seputar pertanian. Hari ini kembali saya akan mengaplikasikan pengaplikasian pestisida baik fungi maupun insek pada budidaya bawang daun, tepatnya di area 2. Tapi sebelum itu seperti biasa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa saya juga doakan semoga teman-teman selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, di video saya sebelumnya, karena faktor pengaruh cuaca di mana hujan hampir 24 jam, itu alhamdulillah sekarang ada cuaca panas terik lah, pada intinya sudah 1-2 hari. Tapi itu bukan berarti kendala, justru itu salah satu kendala di mana kita harus sigap mengakali ekstrimnya cuaca tersebut. Nah, kembali ke perkataan saya sebelumnya, di mana saya akan menurunkan interval daya atau intensitas cara saya menyemprot pestisida, di mana tadinya dari 1 minggu sekali, sekarang saya akan turunkan menjadi 5 hari sekali. Nah, kurang lebih sepintas saja, karena takut terlalu siang. Ini kondisi bawang daunnya setelah saya tanam usia 1 bulan lebih. Sudah 4 kali pengaplikasian pestisida dan 1 kali pengaplikasian herbisida, 1 kali juga pengaplikasian pupuk kimia seimbang. Sedikit berbeda dari area 1 yang saya tumpang sarikan dengan cabai rawit, di mana di area 2 ini tidak ada kendala berarti. Walaupun pada dasarnya sama, bawang daun yang saya tanami kurang tersinari matahari karena tertutup daun pisang dan kayu untuk atasnya, tapi itu bukan masalah berarti lah. Tapi di sini untuk penyakit atau jamur alhamdulillah sehat, di mana tanamannya sudah mulai mengelas. Efek pengaplikasian berbahan trifloxystrobin dan tebuconazole. Tapi seperti yang saya katakan di awal video atau video saya sebelumnya, sifat tebuconazole itu tidak menghambat pertumbuhan. Dia cenderung mengeraskan dan menebalkan. Sedangkan trifloxystrobin itu lebih cenderung ke mengobati seperti layu atau molar atau busuk batang, embun bulu. Pokoknya banyaklah untuk bahan aktif trifloxystrobin tersebut. Hanya saja karena dia disatukan dengan bahan aktif tebuconazole, jadi sifatnya dia termasuk obat kelas atas, jadi tidak bisa dipakai di sembarangan atau segala situasi. Nah, untuk anakan terus bertambah tuh. Nah, itu tuh penyakit ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, cabenya karena saya sudah tanam tumpang sarikan juga sehat, alhamdulillah. Tuh, sudah mulai tegak berdiri. Hanya saja untuk hama itu sama seperti di area 1, di mana saya mendapati hama batik. Sedangkan ulat grayak itu hampir tidak ada, alhamdulillah. Untuk jenis hama batiknya sendiri masih intensitas serangan masih di bawah 0,5% teman-teman. Tapi itu bukan berarti kita harus berleha-leha. Justru dengan serangan tersebut, karena masih belum terlihat, berarti kemungkinan larva lalat yang sudah menetas dari telur yang ditusukkan oleh riromija itu sedang berkembang. Nah, oleh karena itu sekarang waktu yang tepat untuk kita mengaplikasikan insektisida secara berlebih. Alhamdulillah bawang daun atau postur
bawang daun di area 2 menunjukkan reaksi positif. Hanya saja untuk atasannya ini dari pagi sampai sore itu tertutupi pohon-pohon dan batang atau pohon pisang. Itu lumayan membagongkan buat saya. Tapi ya sudahlah, yang namanya hidup bertetangga kita harus mengalah. Sedangkan untuk yang bawah itu kondisinya cukup menjanjikan. Tinggal bagaimana kita mempertahankan situasi dan kondisinya. Secara garis besar, obat atau pestisida yang saya pakai itu masih sama dengan yang kita terapkan di area 1, teman-teman. Dimana saya memakai bahan aktif trifloxystrobin. Kurang lebih dosisnya sama. Saya kira-kira mungkin 10 gram. Untuk WP-nya atau tepungnya, untuk kontak, saya pakai bahan aktif klorotolonil atau klorotanil. Ribet kalau saya nyebut klorotoronil. Jadi saya sebut saja ini dengan klorotanil, teman-teman. Yang telah saya mix dengan metalaksil dengan perbandingan 500 gram atau setengah kilo klorotanil, saya mix dengan 200 gram metalaksil untuk atau supaya daya kerja dua bahan aktif tersebut pertama maksimal, yang kedua mengacu pada tepat dosis. Itu jadi tepat. Jadi untuk inseknya sama juga seperti yang kemarin saya pakai kloropenapir. Kloropenapir, dimana untuk bahan aktif kloropenapir ini sasarannya cukup luas, dimana dia bisa untuk sasaran seperti hama mijus, strip, liromija, ulat gayak juga, atau ulat, kutu-kutuan, virus dan lain sebagainya lah. Nah, jangan lupa aduk. Nah, yang membedakan di sini untuk dosis insektisida, kalau kemarin kita kira-kira karena milianya tidak saya bawa atau lupa dibawa. Nah, kalau kemarin di area 1 saya pakai 20 mili, sekarang kita kasih 1,5 mili per liter air. Jadi 1 sampai 2. Saya kasih 1,5 mili dulu. Jadi untuk 1 tangki per 20 liter saya kasih 30 mili, teman-teman. Nah, sebanyak ini. Untuk per 1 tangki atau untuk per 1 drum itu 150 sampai 200 mili lah. Mengingat hama atau larva lalat atau yang disebabkan oleh hama batik tersebut itu sangat susah untuk dikendalikan. Nah, terakhir seperti biasa perkat. Saya kasih 20 mili. Untuk pemakaian perkat bisa di awal, bisa di akhir, terserah lah. Ataupun teman-teman tidak suka pakai perkat, ya itu bebas. Adonnya sama, hasilnya juga sama, tidak pecah seperti yang kemarin. Warnanya menarik.
jangan lupa cara mengadon dan cara kita menyemprot itu juga menentukan efektivitas pestisida yang kita pakai. Jadi skill kita sebagai petani atau penyemprot pestisida sangat dibutuhkan, teman-teman. Aktivitas saya pagi ini yaitu menyemprot pestisida di area 2 pada budidaya bawang daun telah selesai saya lakukan. Intinya begini, pertama untuk menentukan kualitas pestisida itu tidak cukup dengan kita menerka. Pertama kita harus coba, baik itu di musim kemarau maupun di musim hujan, di tanaman kentang, bawang daun, kubis, wortel, tomat, cabai dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting yaitu cara kita pertama mengadonkan antara pestisida satu dengan pestisida lain. Itu sangatlah penting dan sangat membantu daya atau cara kerja bahan aktif yang kita pakai. Yang kedua, skill kita di lapangan, karena yang kita pakai itu kimia. Yang terakhir, seperti biasa, air yang digunakan, pH air yang bagus itu antara 5 sampai 7, teman-teman. Itu sangat membantu daya jelajah bahan aktif pestisida yang kita pakai. Oke, seperti itu saja dulu. Sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Like jika kalian suka video ini, share tentunya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.